Wanita, tahlil dan sholawat. Masalah kelima dari 10 masalah tanggal 20 Januari tahun 2025, pukul 2.54 waktu Indonesia Barat. Saya hendak menjadikan emas perhiasan ibu saya sebagai agunan untuk mendapat pinjaman berbunga yang akan digunakan untuk memulai usaha beternak. Dengan harapan mungkin dari usaha ini semua kebutuhan, termasuk tanggungan dapat terpenuhi. Seseorang kemudian berkata kepada saya, bahwa yang saya ikuti adalah wanita dan yang paling baik adalah bacaan tahlil dan sholawat. Apa maksud dari perkataan orang tersebut kepada saya? Jawaban diterima sekitar pukul 6 pagi. Berencana meminjam uang sebagai modal untuk memulai usaha menunjukkan adanya tekad dan ambisi untuk berwirausaha. Secara mendasar, niat berwirausaha, apapun itu dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemandirian finansial, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada perekonomian. Itu niat yang bagus, baik lagi mulia, sebab tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masalahnya adalah, dalam rencana ini, Anda juga hendak melibatkan dan memanfaatkan pinjaman berbunga yang di zaman dulu disebut uang riba atau uang wanita. Memang, secara umum cara ini merupakan alternatif paling mudah untuk memperoleh modal yang diperlukan oleh mereka yang ingin memulai suatu bisnis namun minim bahkan tidak punya modal. Jika Anda hendak meneruskan niat ini, penting untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum Anda benar-benar melangkah. Mengajukan pinjaman berbunga harus dipertimbangkan dengan cermat dari segala perspektif. Termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa modal yang dipinjam dapat digunakan secara efektif dan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kewajiban yang harus ditunaikan, agar tidak menjadi beban atau malah gagal bayar. Di era sekarang, meskipun bukan pakar atau profesor di bidang ekonomi, dengan bantuan artifisial intelijen, mudah bagi siapapun termasuk Anda untuk melakukan perhitungan yang teliti dan cermat terkait kemungkinan untung rugi penggunaan uang riba ini sebagai modal usaha. Periksa dengan seksama hasil perhitungan tersebut. Apakah secara matematis Anda akan untung atau justru buntung? Bangga atau malah bangkrut? Ekonomi memang hal paling mendasar, bahkan menjadi pemicu utama sebagian besar kasus bunuh diri. Namun jangan serta-merta Anda memasak bangkai dengan alasan takut mati kelaparan jika masih tersedia singkong di tangan. Ada batasan-batasan yang seharusnya tidak dilangkahi oleh kita sebagai Muslim. Sebab melanggar batasan ini, kami menyebutnya ring, dapat dianggap tindakan tidak baik. Entah sebab bunga yang akan membebani dan menyulitkan di kemudian hari. Atau sebab tindakan kita justru dinilai sebagai penyimpangan dan tidak sejalan dengan prinsip yang diyakini sebagai nilai-nilai kebenaran universal sejak zaman kenabian. Terlebih dalam beberapa tradisi atau pandangan hidup, dengan mengenyampingkan suatu agama secara spesifik. Ketergantungan pada hutang meskipun tidak berbunga dianggap sebagai hal negatif sebab dapat mengganggu kemandirian seseorang. Ikatan terhadap suatu prinsip-prinsip spiritual, di samping prinsip ekonomi itu sendiri pada akhirnya akan menjadi pemicu bagi maju mundurnya seseorang dari sikap tertentu. Sehingga, semata niat yang baik tidak cukup sebagai legitimasi bagi dibenarkannya suatu tindakan jika justru pada akhirnya berakibat pada kehancuran. Ini yang dapat saya pahami terkait Anda, sebagai pria yang dinilai sebagai berjalan mengikuti wanita. Terkait perkataan mengenai tahlil dan sholawat dapat memiliki banyak pengertian. Bisa jadi keduanya adalah alternatif bagi Anda. Anda, dalam konteks ini sedang didorong mengalihkan fokus dari tindakan materialistis, seperti meminjam uang riba kepada praktik spiritual dan kerohanian dengan mengandalkan Allah dalam segala hal. Termasuk usaha. Rezeki tidak harus berarti terjebak dalam hutang. Jika memulai suatu usaha adalah langkah logis dan praktis yang dapat diambil, maka dengan doa dan ibadah tertentu diharapkan usaha yang dijalankannya mendapat berkah dan dimudahkan. Pada poin ini, Anda diingatkan jika lupa dan diberitahu jika belum mengetahui, bahwa selain usaha fisik,
penting juga untuk mengandalkan aspek spiritualitas dalam menghadapi kesulitan. Sehingga terdapat keseimbangan dalam hidup yang Anda jalani meski mungkin perkembangan suatu usaha melewati jalan ini terlihat tidak secepat jika menggunakan uang wanita. Ketenangan hati biasanya bukti bahwa jalan yang Anda pilih tidak penuh onak dan duri. Terhadap perbedaan gemuk dan bengkak pun Anda tidak pantas diajari, dan balon pasti meledak jika ditiup tanpa henti. Bukankah seorang muslim tidak mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali? Bukankah berkah tidak selalu banyak dan banyak belum tentu berkah? Bukankah aspek tak kasat mata memiliki pengaruh terhadap kehidupan raga? Bukankah segelas minyak kelapa lebih berharga dari sekarung ampas kelapa? Siapa tahu, melalui kekuatan tahlil dan sholawat, Anda mudah memperoleh setangki minyak kelapa. Sebelum saya akhiri uraian ini, izinkan saya mengingatkan Anda tentang 2 buah kisah berikut. Pertama, tentang seorang pemuda soleh yang menangis histeris hingga pingsan sebab ibunya yang meninggal dipanggang dalam panasnya bara api neraka. Mengetahui hal ini, salah seorang tokoh spiritual terkemuka yang saat itu hadir ketika peristiwa ini terjadi, menjadikan bacaan tahlilnya sebagai jaminan bagi kebebasan ibu si pemuda. Dari yang awalnya histeris, pemuda itu kini dirundung luapan bahagia demi melihat ibunya telah keluar dari neraka dan dibawa ke surga. Meskipun Ibnu Hajar menilai riwayat ini palsu, Najm Al-Ghaiti menyarankan kita seharusnya tetap melakukannya sebagai ketaatan agar kita mendapat berkah mereka yang merekomendasikannya. Kisah kedua terjadi tahun 1317 Hijriah. Api fitnah dilemparkan ke arah Syekh Yusuf oleh laki-laki yang tidak malu kepada Tuhan, sehingga beliau dipecat dan diasingkan jauh dari Beirut. Berita duka ini tiba padanya di hari Kamis. Malam Jumatnya, beliau memohon ampun kepada Allah dengan membaca Astaghfirullahil Adzim dan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kat dakat hilati adrikni ya Rasulullah. Saya meminta bantuan Nabi, agar saya dibebaskan dari kesusahan ini oleh Allah, katanya. Keesokan harinya, yakni sore di hari Jumat, datang berita melalui telegraf dari Konstantinopel tentang Sultan yang mencabut keputusan sebelumnya dan mempertahankan jabatannya sebagai ketua pengadilan di Beirut, sekaligus memperlakukan si tukang fitnah ini dengan apa yang pantas diterimanya. Jika Anda berhasil menangkap dengan baik apa yang ada di balik jawaban ini, maka masalah selesai. Jika tidak, maka ada 3 alternatif yang mungkin bisa disimpulkan. Alternatif pertama tidak direkomendasikan sebab talbisul haqqa bil batil. Kedua, kami enggan sebab keberatan. Dan ketiga, Anda memiliki kesempatan sampai 6 kali lagi untuk membuka buku catatan.